dun. Welcome to my channel. Oke, kembali lagi ke channel Yunus Sobrun Official. Nah, di video kali ini saya mau mereview salah satu peluang usaha yang sangat-sangat menjanjikan di tengah virus pandemi COVID-19. Mau tahu bagaimana kelanjutannya? Simak terus video ini. Oke? Nah, ini dia jamur tiram yang sudah dipanen, yang sudah dipetik. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau misalkan sudah dibungkus seperti ini, tahan berapa hari, Bang? 2 hari ya, 2 hari saja. 2 hari. Tapi kalau misalkan sudah di tangan pelanggan di rumah, kalau ditaruh di kulkas, tapi jangan dikeluarkan ya dari dalam plastiknya, itu bisa sampai ya 1 minggu bisa tahan lah untuk dikonsumsi. Nah, jadi jamur tiram ini sangat bermanfaat karena kaya akan protein, ya, kaya akan vitamin. Nah, kenapa saya bilang ini menjanjikan di tengah virus COVID-19? Karena yang pertama pengerjaannya tidak perlu keluar rumah kan. Nah, jadi banyak jauh dari keramaian, jauh dari orang-orang, jadi yang tempat ya tertutup sunyi gitu, jadi tentunya akan terhindar dari virus corona ya, COVID-19. Nah, seperti itu. Nah, dan juga ini kaya akan protein, jadi tetap dicari orang karena ya juga menambah daya tahan imun tubuh kan gitu, karena sangat vitamin dia, sangat bermanfaat. Jadi sangat-sangat menjanjikan di tengah virus corona. Nah, permintaan jamur tiram sendiri itu masih sangat tinggi karena sekarang itu jamur tiram sudah banyak itu dibuat olahan-olahannya. Ya, misalkan jamur tiram jamur tiram crispy atau keripik jamur tiram. Kalau yang kemasan keripik jamur tiram kan. Nah, kemudian jamur tiram crispy. Nah, juga kadang ini misalnya ayam penyet, ayam geprek. Nah, itu terkadang ada tempat jual atau resto yang hidangannya juga ditaruh sama ya satu helai jamur tiram itu yang digoreng gitu. Nah, jadi permintaannya cukup banyak, sekalian selain juga permintaan rumah-rumah tangga masing-masing yang mungkin ingin masak jamur tiram. Nah, ini namanya backlog, disebut dengan backlog. Nah, ini adalah bibit yang untuk bibit jamur tiramnya yang sudah diproses. Nah, untuk modalnya satu backlog ini sekitar 3.000 sampai 5.000 tergantung dari kualitas. Nah, mungkin kalau yang ini yang biasa kami 3.000 karena jemput sendiri ya, nggak pakai transportasi lagi, jadi ini sekitar 3.000 belinya. Nah, biasanya kalau misalnya yang agak bagus tuh sekitar hampir harga 5.000-an karena di atasnya pakai cincin, kalau dia yang kebetulan yang biasa. Nah, jadi satu backlog ini selama masa panen itu bisa menghasilkan 0,4 sampai 0,6 kg atau 4 sampai 6 on lah kira-kira. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya harga pasarannya itu kalau harga nolak sekitar 15.000 rupiah. Jadi kalau misalkan 0,4 bisa dihitung itu berapa ya, 0,4 15 kali 4 sekitar 6.000 satu backlog ini. Ini yang kebetulan yang biasa. Jadi kalau misalkan 3.000 dapatnya 6.000. Jadi keuntungannya hampir 100% ya. Nah, tapi kalau memang bisa dimaksimalkan sampai 0,6 on, tentunya bisa lebih banyak lagi. Nah, kebetulan kami targetnya hanya sampai 0,5 kilo, jadi setengah kilo aja. Ini sudah selesai dipanen tadi, jadi masih ada ya sisa-sisa seperti ini. Ini untuk yang panen besok pagi. Kalau yang bagus biasanya ini bisa sampai 1 on lebih gitu. Jadi perhitungannya selama masa panen itu bisa sampai 4 sampai 5 kali panen seperti yang seperti ini. Nah,
Untuk perawatannya sendiri sebenarnya tidak begitu sulit, tapi dia sensitif karena kita harus menjaga suhu ruangannya, juga ya suhu udaranya, kelembabannya kita harus jaga. Nah kalau di sini ya tentunya pakai atap ya, yang atasnya bisa pakai atap. Kemudian ada jaring-jaring, kalau misalnya lihat di sana tuh ada jaring-jaring hitam untuk menjaga agar matahari tidak langsung kemari. Tapi matahari harus perlu, jadi tidak boleh juga tidak kena matahari. Nah jadi ada tapi tidak secara langsung. Dia harus tetap panas tapi jangan terlalu panas. Dia harus lembab tapi tidak terlalu dingin. Jadi suhunya harus terjaga seperti itu. Jadi gampang sebenarnya, siram pagi, siram sore. Kalau cuaca panas malam juga disiram. Tergantung kita lihat bagaimana dari keadaan suhunya. Nah, kebetulan ini kan di Kota Medan ya, di Kota Medan kan masih cukup panas. Belakangan ini juga tidak begitu panas. Ya masih stabil lah 2 kali 1 hari siram, pagi sama sore. Nah bisa dilihat ya di atas itu ada jaring-jaring hitam agar cahaya matahari tidak langsung masuk ke mari gitu. Nah karena ya cahaya matahari selain panasnya juga tidak bagus, tentunya juga kan dia sinar ultravioletnya itu ya itu kan tidak kalau langsung juga ke tangan kan nggak bagus. Nah juga kemari ke jamur tiram tidak bagus, jadi dipasang jaring-jaring seperti ini agar filter seperti itu. Nah untuk perputaran atau rotasi dari batlocknya ini sampai selesai masa panen itu biasanya 4 sampai dengan 6 bulan. Jadi bisa dimaksimalkan 4 bulan. Ya banyak cara, dengan dikasih mungkin vitamin disemprot atau bagaimana. Tapi kalau misalkan dia sudah cukup target sih diganti aja gitu. Kalau kami seperti itu, kami rencana targetnya 0,5 on atau setengah kilo. Kalau sudah dari satu balok yang tercapai setengah kilo ya udah kita ganti aja dengan balok yang baru. Terus saat ini untuk baloknya kami masih beli sendiri, belum mampu untuk kalau buat sendiri. Tapi jangan gegabah ya, jangan memulai bisnis jamur tiram ini tanpa persiapan ataupun tanpa ilmu yang juga mumpuni. Karena walaupun kelihatan gampang, tapi budidaya jamur tiram ini sangat sensitif. Nah, jadi kalau tidak bagus, tidak baik juga perawatannya ya juga nanti nggak bisa, hasilnya juga tidak maksimal. Jadi hanya capek-capek saja gitu. Nah, jadi kalau menurut saya modalnya juga tidak terlalu besar, paling hanya lokasi saja sih yang akan sedikit sulit. Modalnya tidak terlalu besar, tapi keuntungannya berlipat gitu. Ya hampir 60-70 sampai 100%, tergantung dari bagaimana perawatan kita. Jadi kebanyakan itu tenaga sih sebenarnya nanti modalnya gitu. Jadi kalau tanggung-tanggung, kalau tidak punya ilmu yang mumpuni juga, tidak bisa konsisten, ya nanti capek-capek saja sih gitu. Hanya balik-balik modalnya saja gitu, tapi modal tenaganya tidak balik gitu. Bibit yang bagus juga akan mempengaruhi bagaimana kedepannya jamur tiram ini juga akan bagus. Nah jadi pemilihan bibit juga harus diperhatikan dengan seksama. Jangan asal pilih bibit, jangan asal pilih yang murah. Nah jadi pastikan bibitnya juga bagus. Kalau yang ini bibit jamur tiram dalam masa proses inkubasi. Nah jadi bibit jamur tiramnya setelah dicampur, dimasak, diproses segala macamnya, dibiarkan terlebih dahulu ataupun di proses inkubasi selama beberapa waktu ya, sebelum nanti sudah bisa dia dipanen. Nah sebenarnya proses inkubasi ini banyak. Kalau metode yang paling benar sebenarnya didiamkan dalam suatu ruangan dengan suhu yang stabil seperti itu, dengan AC apa segala macam. Nah tapi kalau misalkan dengan peralatan yang seadanya atau kondisi yang seadanya seperti ini, ya hanya dijaga saja kelembaban dan suhu udara di sini gitu. Nah tapi kalau proses seperti ini tidak disiram ya. Nah nanti proses disiram itu ketika proses masa panen. Buat kalian yang mungkin ingin tanya-tanya, boleh komen di bawah ya. Nanti kita bisa sharing
berbagi pengalaman, berbagi info supaya budidaya jamur tiram ini semakin berkembang. Nah, itu dia penjelasan tentang budidaya jamur tiram. Ya saya tidak ngupas semuanya ya. Nah, jadi tunggu video berikutnya, tunggu video lainnya juga masih nanti seputar tentang jamur tiram dan juga budidaya ataupun usaha-usaha pertanian lainnya yang cocok dilaksanakan di masa pandemi saat sekarang ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya, dukung terus channel ini. Terima kasih.